Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam ya, dengan syarah merujuk kepada syarah dari Syekh Abdullah Al-Bassam di kitab Taysirul Alam dan juga syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Di kesempatan yang telah lalu kita telah membaca alhamdulillah 3 hadis ya. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga, dan hadis yang keempat. Hadis yang kedua kemarin dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Kemudian hadis yang ketiga yang sudah kita baca juga dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As dan juga Abu Hurairah dan juga ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhum. Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil a'qabi minan nari. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ini kemarin celaka karena tumitnya tidak dibasuh ya. Baik. Kemudian hadis yang keempat, al hadisul rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadukum la yadri ayna batat yaduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan. Dan barang siapa yang dia itu cebok menggunakan batu ya, maka hendaknya batunya itu genap ganjil afwan. Falyutir, maka hendaknya dia gunakan batu dengan jumlah yang ganjil. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia membasuh tangannya sebelum memasukkan tangannya tersebut ke dalam ember atau wadah 3 kali. Karena sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, jadi posisi tangannya kan kita nggak tahu ketika orang tidur meraba-raba kemana, tidak tahu. Barangkali dia meraba-raba ke tempat yang ada najisnya, ya maka basuhan ini bisa mensucikan tangannya. Tayyib. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang kelima ya. Ini yang akan kita bahas, hadis yang kelima. Kalau masih ada waktu sampai ke 7 ya. Tayyib. Al haditsul khamisu, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa fi riwayatin la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun.
Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwa beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air tersebut. Ya, diulangi, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air tergenang tersebut. Adapun kalau di riwayat Imam Muslim, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dan dia posisinya sedang dalam keadaan junub. Jadi mandinya mandi junub. Nah, di sini istilah-istilah yang asing dalam hadis ada la yabulanna. Yang pertama ya, la yabulanna. Ini artinya sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah, secara perkata itu, janganlah kalian benar-benar kencing, ya. Janganlah kalian benar-benar kencing, karena di sini ada namanya nun taukid, la yabulanna. Nah, di situ di akhirnya ada nun taukid. Jadi ada makna penegasan, ya. Ada makna penegasan. Janganlah kalian benar-benar kencing. Cuma kalau diterjemahkan memang kadang kurang enak kalau dikatakan janganlah benar-benar kencing, ya. Jadi janganlah kencing sudah cukup, ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau mau terjemah yang lebih tepat, janganlah kalian benar-benar kencing, ya, karena ada penegasan nun taukid. Kemudian al-ma'id daim, air yang tergenang. Nah, di sini ada keterangan air yang tergenang. Nah, di sini sudah dijelaskan sebenarnya di dalam hadis dengan kata-kata setelahnya. Air tergenang itu apa sih? Ya, dikatakan allazi la yajri. Air tergenang itu adalah air yang tidak mengalir. Nah, jadi kata-kata yang tidak mengalir ini menafsirkan kata air tergenang. Air tergenang itu seperti apa? Ternyata yang tidak mengalir. Itu namanya air yang tergenang. Kemudian yagtasilu, ya, yagtasilu minhu. Nah, di sini sebenarnya ada dua versi, ya. Ada yagtasilu minhu, ada yagtasilu fihi. Nah, jadi kalau yagtasilu minhu itu mandi dari air tergenang tadi. Nah, maksudnya itu berarti dia mandinya itu nyiduk, ya, diciduk. Diciduk, diambil, kemudian buat mandi, ya, ke badannya, diguyurkan ke badannya. Nah, ini kalau yagtasilu minhu. Jadi dia kencing di air tergenang, kemudian dia ciduk airnya buat mandi. Nah, makna dari seperti itu, ya. Janganlah kalian kencing di air tergenang, kemudian kalian nyiduk dari air itu, kemudian buat mandi, diguyur. Ini kalau pakai redaksi yagtasilu minhu. Kalau pakai redaksi satunya, yaitu yagtasilu fihi, pakai fi, ya, fihi. Kalau tadi minhu, kalau ini fihi. Kalau yagtasilu fihi berarti maksudnya mandi di dalam air tersebut. Berarti dia nyemplung, ya, menenggelamkan diri di air tersebut. Dia kencing di air tergenang, kemudian dia nyemplung di air itu untuk mandi. Nah, jadi maknanya seperti itu, ya. Beda antara minhu dengan fihi. Taib. Kemudian di riwayat yang lain tadi wahwa junubun, nah, ini maksudnya menerangkan keadaannya, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air tergenang dan dia dalam keadaan junub. Ya, menerangkan bahwasanya mandinya dia itu dalam keadaan junub. Baik.
Kemudian kita berpindah sekarang. Ini sebenarnya ada sedikit khilaf ya. Di sini disebutkan ikhtilaful ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, di sini disebutkan ikhtalafal ulama'u halin nahyu lit-tahrimi awil karahah. Nah, jadi kan tadi disebutkan janganlah kalian kencing. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab, janganlah itu menunjukkan apa? Larangan. Jangan, itu kan berarti menyuruh orang untuk tidak melakukan sesuatu. Janganlah. Ini larangan. Nah, larangan itu di dalam usul fikih ya, itu maknanya bisa dua. Larangan untuk mengharamkan sesuatu ya, jadi yang dilarangnya nanti hukumnya jadi haram. Seperti la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, ini kan larangan, janganlah kalian mendekati zina. Maka hasilnya apa? Zina itu haram. Atau contoh lainnya, la tusyrik billah, janganlah kalian berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Maka hasilnya apa? Kalau larangannya untuk mengharamkan, maka syirik jadi haram. Kemudian contoh lainnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Ini juga sama, larangannya untuk mengharamkan. Ada ayat bunyinya janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ya, maka di sini jadinya membunuh seseorang itu jadinya haram, hukumnya haram. Nah, ini larangan yang bermakna untuk mengharamkan sesuatu. Berarti nanti yang dilarang hukumnya jadi haram. Nah, ada juga larangan yang dia itu sifatnya untuk makruh, ya, larangan untuk memakruhkan. Jadi nanti yang dilarang itu bukan hukumnya haram, tapi hukumnya makruh, jatuhnya ke makruh. Seperti contohnya Nabi SAW pernah melarang ya, naha anisyurbi qa'iman. Nabi itu pernah melarang para sahabat untuk minum dengan posisi berdiri. Ya, Nabi melarang para sahabat minum dengan posisi berdiri. Nah, tapi ternyata pada hadis-hadis yang lain dijumpai bahwasanya Rasulullah itu pernah minum sambil berdiri. Nah, ini hadisnya nggak sedikit juga ya, banyak diriwayatkan dari siapa? Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas ya, ada Ali. Nah, mereka itu meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah itu pernah minum sambil berdiri. Nah, alhasil jadinya larangan Nabi itu yang diucapkan Nabi itu sifatnya berarti untuk makruh. Jadi hukumnya minum sambil berdiri jatuhnya itu bukan haram, tapi jadinya makruh. Kenapa? Karena Nabi pernah minum sambil berdiri. Tapi yang lebih bagus, yang lebih baik minum sambil apa? Sambil duduk ya. Karena kalau misalkan ada pertentangan antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, itu yang didahulukan adalah perkataan Nabi. Ya, yang didahulukan adalah perkataan Nabi. Makanya lebih baik minum itu dengan posisi duduk, tidak berdiri. Baik. Ya, kita kembali ke hadis hadis yang kita bahas. Janganlah kalian kencing. Nah, ini kan ada larangan. Nah, larangannya ini apakah berarti haram ya ataukah makruh? Nah, di sini ada beda pendapat. Ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya ini hukumnya makruh. Jadi kencing di air yang tergenang itu makruh. Ini menurut ulama Malikiyah, mazhab Maliki. Nah, kalau ulama Hanabilah, nah ini berpendapat bahwasanya ini untuk haram. Makna larangannya untuk mengharamkan. Jadi hukum kencingnya itu jadi haram. Nah, kemudian ada sebagian ulama mengatakan lagi bahwasanya
kencing di air yang tergenang itu haram kalau airnya sedikit. Airnya di bawah 2 kullah. Kalau airnya itu banyak, di atas 2 kullah, itu katanya makruh, ya. Jadi ada 3 pendapat, ya. Ada yang berpendapat kencing di air tergenang itu makruh. Ada yang berpendapat kencing di air tergenang itu haram. Ada yang berpendapat haram kalau di air yang sedikit dan makruh kalau di air yang banyak. Baik. Nah, kalau mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Al-Bassam, bahwasanya pengharaman haramnya ini di air yang sedikit dan banyak, ya. Kalau menurut Syekh Al-Bassam, jadi kencing itu haram di air yang sedikit dan banyak. Nah, akan tetapi beliau memberikan pengecualian lagi kalau airnya itu melimpah, ya. Bukan cuma banyak tapi melimpah ruah, ya, sangat banyak. Itu dia nanti sebenarnya enggak ini, ya. Jadi enggak haram. Karena dia dikhususkan. Kalau yang super banyak, ya, airnya melimpah, kan otomatis kalau kencing enggak akan berpengaruh, ya. Nanti airnya masih suci. Beda halnya dengan kalau airnya sedikit, nanti kena kencing, otomatis nanti dia berubah. Baik. Nah, kemudian ada permasalahan lagi di sini. Ulama juga berbeda pendapat tentang air yang dikencingi tadi. Nah, air yang dikencingi tadi ini apakah dia statusnya masih suci atau dia jadi najis, air yang dikencingi tadi? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, kalau misalkan air yang dikencingi tadi itu berubah, ya, berubah warnanya, rasanya, dan baunya, maka ulama sudah ijma', ya, ulama sudah sepakat bahwasanya air yang seperti ini, kalau dia airnya berubah dengan najis, baunya, rasanya, warnanya, ulama sepakat airnya jadi najis. Baik airnya itu sedikit ataupun banyak. Jadi air mau sedikit mau banyak, kalau kena najis dan dia berubah, ulama sepakat ini airnya najis. Airnya najis. Kemudian yang kedua, wa in kana ghairu mutaghayyirin bin najasati wa huwa katsirun falijma'u aidan ala tahuriyatihi. Kalau misalkan air yang kena najis tadi, dikencingi tadi, ya, itu enggak berubah, tidak berubah dengan adanya najis tadi, ya, dan airnya banyak, ya, airnya banyak, maka ulama sepakat airnya masih suci. Jadi kalau airnya banyak, kemudian kena najis tapi enggak berubah warnanya, rasanya, baunya, ya, maka ini ulama sepakat airnya masih suci. Airnya masih suci. Nah, ini yang ketiga yang ada khilaf ini, ya. Kalau airnya sedikit, airnya sedikit, di bawah 2 kullah, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, airnya sedikit di bawah 2 kullah, kemudian kena najis, tapi enggak berubah, warnanya enggak berubah, aromanya, baunya enggak berubah, rasanya enggak berubah, tidak berubah. Nah, maka ini ada beda pendapat. Kalau ulama mazhab Malikiyah itu dia statusnya masih suci. Jadi misalkan air di ember kecil kecipratan kencing, tapi enggak berubah, enggak ada perubahan, warna enggak berubah, bau enggak berubah, rasa enggak berubah, maka ulama Malikiyah berpendapat airnya masih suci. Berarti apa? Masih bisa dipakai untuk wudu atau mandi. Nah, kalau yang pendapat kedua, nah ini pendapatnya ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kalau air sedikit tadi kena najis dan tidak berubah, warnanya enggak berubah,
rasa nggak berubah, bau nggak berubah, ya menurut mereka tetap jadi najis. Airnya tetap najis, jadi najis. Berarti kalau airnya jadi najis nggak bisa dipakai wudu, ya. Taib. Nah, kalau kelompok yang pertama tadi, ya, kelompok yang pertama berarti yang air sedikit kena najis tapi nggak berubah. Itu mereka menggunakan dalilnya hadis Nabi, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajisinya. Nah, jadi hukum asal tentang air, ya, hukum asal air itu adalah suci. Hukum asalnya air itu suci dan tidak bisa dinajisi dengan suatu apapun. Nah, ini hadis atau dalil yang dipakai kelompok pertama. Air sedikit kena najis nggak berubah. Dalilnya ini. Nah, kalau yang kedua, ya, airnya sedikit kena najis nggak berubah. Nah, kalau yang kedua kan jadinya najis. Mereka berpendapat jadi najis. Itu karena dalilnya pakai hadis Nabi, idza kana al-ma'u qullataini la yahmilul khabas. Kalau seandainya air itu ada 2 kullah. Atau kalau seandainya air itu volumenya di atas 2 kullah, banyaknya di atas 2 kullah, maka dia tidak bisa ternajisi. Nah, diperhatikan lagi lafalnya, ya. Kalau ada air di atas 2 kullah, banyaknya di atas 2 kullah, maka dia tidak bisa ternajisi. Nah, berarti kalau kita tarik kebalikannya, katanya kan kalau air di atas 2 kullah, berarti apa? Kalau di bawah 2 kullah berarti najis, ya. Jadi pemahaman terbaliknya, ya, kebalikannya, kalau di bawah 2 kullah berarti dia najis. Nah, ini yang dipakai oleh golongan kedua tadi. Air sedikit kena najis tapi nggak berubah, tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena di bawah 2 kullah. Nah, berdasarkan pemahaman hadis tadi, ya, ini namanya mafhum mukhalafah, ya, kebalikan dari teks hadis tadi, ya, kebalikan dari pemahaman yang ada dalam hadis. Di hadisnya bilang kalau air di atas 2 kullah maka tidak bisa jadi najis. Berarti kebalikannya, kalau di bawah 2 kullah jadi najis. Baik. Ini khilafnya kalau dibedah sebenarnya masih masuk ke ranah usul fikih, ya. Nanti perbedaannya dari situ. Baik. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke faidah yang bisa diambil dari hadis, ya. Yang pertama, an-nahyu 'anit tabawuli fil ma'il ladzi la yajri wa tahrimuhu. Wa aula bit tahrimi at-taghawwutu sawa'un akana qalilan am katsiran duna al-miyahil mustabharati fa inna ma'aha la yutanajjasu bimujarradil mulaqati bal yuntafa'u bihi lihajatin katsiratin ghaira at-tatahhuri bihi minal ahdasi. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah larangan untuk kencing di air yang tidak mengalir. Dan larangannya ini sifatnya haram, mengharamkan, ya. Larangannya untuk mengharamkan. Jadi haram buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Lebih-lebih lagi, ya, BAB, ya. Lebih-lebih lagi BAB. Kencing saja sudah diharamkan, apalagi BAB, ya, lebih-lebih lagi ini haramnya. Sama saja apakah airnya itu sedikit atau banyak, ya. Jadi sama saja airnya sedikit atau banyak tetap haram kencing di air tersebut. Tapi kalau airnya itu melimpah, ya, airnya itu sangat banyak, kayak di danau atau di sungai, nah itu kan dia airnya melimpah banyak, ya, maka
ini tidak haram ya, tidak haram. Baik. Nah, jadi kalau misalkan air-air yang di kali, di danau itu kalau misalkan kena kencing ya itu masih bisa dimanfaatkan ya. Masih bisa dimanfaatkan, masih bisa untuk bersuci ya. Baik. Kemudian ini faedah yang pertama tadi ya, larangan untuk kencing di air yang tergenang, lebih-lebih lagi BAB. Sama saja apakah airnya sedikit atau banyak. Yang kedua, an-nahyu 'anil iktisali fil ma'id daimi bil inqimasi fihi la siyama al-junubu walau lam yabul fihi kama fi riwayat muslimin wal masyru'u ayyatana wala minhu tanawulan. Faedah yang kedua, larangan untuk mandi di air yang tergenang tadi dengan nyemplung ya, dengan mencelupkan diri. Larangan untuk mandi di air yang sedikit yang tergenang tadi dengan cara nyemplung, menyeburkan diri. Ya, apalagi dalam keadaan junub ya. Sudah dalam keadaan junub, ini ada air tidak tergenang malah nyemplung mandi ya. Nah, ini lebih-lebih lagi. Nah, terus gimana caranya agar kita itu boleh memanfaatkan air tergenang tadi untuk mandi? Nah, caranya diciduk ya. Caranya diciduk. Jadi kalau mau mandi dari air yang tergenang itu jangan nyemplung, tapi diciduk. Kalau diciduk boleh nanti. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang kedua tadi larangan untuk mandi di air yang tergenang dengan cara mencelupkan diri, nyemplung, apalagi pas junub ya. Kalau mau mandi ya maka diciduk. Yang ketiga, jawazu zalika fil ma'il jari wal ahsanu ijtinabuhu. Nah, yang ketiga ini boleh boleh kencing di air yang mengalir, ataupun boleh juga mandi di air yang mengalir ya. Jadi kalau airnya itu banyak atau kalau airnya mengalir enggak tergenang itu boleh dia untuk kencing ya, atau mandi juga boleh ya. Tapi yang lebih baik ya dijauhi ya. Yang lebih baik dijauhi. Kan misalnya ada orang lagi misalkan adus ning kali ya, mandi di kali atau lagi nyuci baju segala macam, kemudian ngelihat orang kencing kan ya gimana? Kan jadinya kesel gitu ya. Maka lebih bagusnya dijauhi ya. Baik. Karena ya kalau yang seperti itu kan berarti menyebabkan mengganggu ya, menyakiti perasaan. Ada orang lagi nyuci tiba-tiba ngelihat yang di sana kok malah kencing ini. Jadi dia nanti sakit hati ya. Baik. Kemudian yang ketiga, an-nahyu an kulli syai'in min sya'nil adza wal i'tida. Nah, ini tadi ya, ini yang kita bahas. Larangan untuk menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain dan mengganggu orang lain. Ya. Larangan dari segala macam bentuk perbuatan yang bisa mengganggu orang lain atau menyakiti orang lain. Kayak tadi kencing ya. Misalkan airnya masih suci nih. Dia mau wudu pakai air kali ya, air sungai ya, apalagi misalkan di gunung ya, di gunung kan agak turun begitu. Dia mau wudu tiba-tiba lihat di atas orang lagi kencing, otomatis kan dia jadi sebel ya, kesel gitu. Ini mau wudu kok malah dikencing di atas ini. Nah, itu kan jadi menyakiti perasaan dia ya, kesel nantinya dia. Maka ini nggak boleh ya, dijauhi. Ya belum lagi kalau misalkan kecium baunya ya. Orang kencing, kita mau wudu kecium baunya nggak enak. Ini menyakiti orang lain, nggak boleh. Maka ini larangan. Faedahnya juga larangan untuk menjauhi segala macam perbuatan yang bisa mengganggu dan menyakiti orang lain. Baik. Baik. Hadis yang ke-6, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna biturab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing itu minum dari ember salah seorang di antara kalian, ya dari ember atau yang bisa jadi wadah ya, ember, mangkok ya, baskom dan semacamnya, intinya wadah air begitu ya. Apabila anjing itu minum dari ember salah seorang di antara kalian, maka hendaknya cucilah ember tersebut 7 kali. Cucilah ember tersebut 7 kali. Di riwayat Imam Muslim ada tambahan, cucian yang pertama itu dengan tanah. Cucian yang pertama itu dengan tanah. Baik. Nah, jadi di sini ini menerangkan tentang ini ya, jilatan anjing di ember. Baik. Kalau di riwayat lain pakai ada walagho ya, idza walagol kalbu. Walagho. Baik. Coba kita bedah dulu ya beberapa istilah-istilah di dalam hadis idza walagho. Walagho ini berarti anjing itu minum dengan ujung lidahnya. Ya, walagho itu anjing itu minum dengan ujung lidahnya. Kan anjing kalau minum dia dijilat. Nah, itu pakainya ujung lidahnya dia. Jadi dia memasukkan lidahnya ke dalam air, kemudian menggerak-gerakannya, nah nanti baru dia minum ya. Ya kadang bisa nggak minum juga, cuma dijilat-jilat aja ya. Ini walagho, minum dengan ujung lisan. Taib ini cuma ini ya, gharib hadisnya, yang lain nggak penting. Taib. Nah, untuk kita berpindah ke pembahasan tentang anjingnya ya. Jadi dalam Islam memelihara anjing itu tidak diperbolehkan ya. Di dalam hukum Islam memelihara anjing itu tidak diperbolehkan kecuali untuk 3 tujuan. Kecuali untuk 3 tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menjaga hewan ternak. Ya, jadi tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk 3 tujuan. Yang pertama, untuk menjaga hewan ternak, yang jaga kambing ya, sapi. Itu kalau di barat biasanya banyak yang begitu ya, memakai anjing untuk menjaga hewan ternak. Yang kedua, memelihara anjing untuk berburu. Ya, memelihara anjing untuk berburu. Ini boleh juga. Yang ketiga, memelihara anjing untuk jadi penjaga, ya, jaga kebun, jaga sawah, ladang, atau bisa juga rumah, ya, atau bisa juga rumah. Tapi kalau rumah ada syaratnya ya, syaratnya memang ada kebutuhan. Kalau memang rumahnya itu lingkungannya aman, ya, rumahnya berdekatan, ya. Ini kurang berfaedah memelihara anjing ya, untuk apa ya? Kecuali kalau memang di situ sedang rawan ya, tidak aman rumahnya, rumah-rumah orang juga berjauhan, maka melihara anjing itu nggak apa-apa. Tapi kalau rumahnya aman, deket-deketan, ini nggak ada faedahnya. Ya, maka ini menjadi sesuatu yang sebenarnya memprihatinkan ya. Sebagian kaum muslimin itu memelihara anjing ya tidak dengan tujuan yang dibenarkan, memelihara anjing untuk dipelihara ya. Ini kan tidak. Kalau kita lihat secara syar'i, orang yang memelihara anjing itu kan setiap hari pahalanya berkurang 1 qirot ya. Orang yang memelihara anjing itu untuk tujuan yang tidak dibenarkan, setiap hari pahalanya berkurang 1 qirot. Qirot itu apa? Qirot adalah gunung yang besar. Jadi kalau seorang memelihara anjing, ya setiap hari pahalanya berkurang seukuran gunung yang besar. Nah, ini juga
yang menjadi keprihatinan kita juga ya. Jadi ada kaum muslimin yang dia itu melihara anjing cuma gara-gara ikut-ikutan dengan kebiasaannya orang kafir. Ya. Karena misalkan idolanya orang kafir punya anjing, ikutan punya anjing, ya. Pelihara anjing tanpa ada kebutuhan. Ya, nanti ngasih makannya juga nggak main-main, boros ya. Belinya di pet shop ya, di tempat hewan-hewan peliharaan yang mahal-mahal ya. Nah, ini tentu menunjukkan rusaknya akal dan kekurangan pemahaman terhadap agama, tidak mengerti hukum agama ya. Dia melihara anjing gak ada kebutuhan, setiap hari pahalanya berkurang 1 qirot ya. Hartanya juga dihabiskan untuk anjing itu ya. Ini kan hartanya dihabiskan untuk anjing itu termasuk idha'atul mal, termasuk menyia-nyiakan harta. Dan menyia-nyiakan harta itu hukumnya haram ya, nggak boleh. Baik. Kemudian ini ada faedah lain dari Syekh Utsaimin ya, bahwasanya di dalam hukum Islam anjing hitam itu disunahkan untuk dibunuh ya, dengan segala macam keadaannya. Demikian juga anjing yang mengganggu ya, anjing yang mengganggu misalkan anjingnya menyerang hewan ternak ya, itu boleh dibunuh ya, boleh dibunuh. Nah, kemudian berkaitan dengan ini juga berkaitan dengan najis ya. Nah, ini anjing di sini masuk kategori najis mughalladah. Jadi najis itu di dalam hukum fikih terbagi menjadi 3 ya. Ada najis ringan ya, mukhaffafah, itu najis ringan. Najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan dia kenyangnya itu dengan ASI. Jadi kenyangnya bukan dengan makanan biasa, tapi kenyangnya dengan ASI saja. Ya. Tapi kalau misalkan dikasih makanan sedikit, tapi kenyangnya masih sama ASI, itu nggak apa-apa. Masih masuknya kencingnya itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, nanti cara membersihkannya dengan dicipratkan air saja ya. Istilahnya itu raus. Jadi kalau bayi laki-laki umurnya di bawah 2 tahun, dia kenyangnya dengan ASI ya, masih minum ASI, kencingnya itu dibersihkannya cukup dengan dicipratkan saja, cipratkan air. Kemudian najis yang kedua itu najis yang golongan pertengahan ya, mutawassithah. Najis yang golongan pertengahan itu ya seperti kencing ya, kemudian juga kotoran manusia, kotoran hewan, darah, itu masuknya ke najis yang pertengahan. Dan kebanyakan najis masuknya golongan pertengahan ya. Kebanyakan najis masuknya golongan pertengahan. Nah, kalau anjing ini dia masuknya najis mughalladah, najis golongan yang berat. Ya, makanya dia disucikannya dengan 7 basuhan. Disucikannya dengan 7 basuhan. Salah satu basuhannya itu dengan tanah ya. Salah satu basuhannya itu dengan tanah. Nah, kemudian permasalahan menarik lainnya tentang anjing ya. Dikatakan tadi kan anjing itu najisnya itu najis mughalladah, najis yang golongan berat. Nah, sekarang yang najis dari anjing itu apa? Ya, yang najis dari anjing itu apanya? Nah, kalau menurut Syafi'i ya, ulama Syafi'i dan ulama Hambali kalau nggak salah ya. Jadi yang najis itu ya semuanya. Air liur ya, baik air liur maupun badannya. Jadi semuanya itu najis dari anjing itu, baik air liur ataupun badannya. Jadi kalau kita nyenggol anjing itu cuma nyenggol aja bulunya misalkan, ya itu juga harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Nah, kalau ulama Hanafiyah, ulama dari kalangan
pengikutnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya yang najis itu cuma air liurnya saja. Yang najis dari anjing itu cuma air liurnya saja. Jadi kalau kita nempel sama bulunya, nempel ke badannya, itu nyentuh badannya itu nggak najis, ya, nggak perlu dicuci 7 kali basuhan. Nah yang cukup ini ya ekstrim itu pendapatnya Imam Malik. Ya, beliau berpendapat bahwasanya anjing itu suci semuanya, baik air liurnya ataupun badannya. Jadi semuanya dianggap suci. Tapi beliau kalau seorang kena air liurnya, beliau berpendapat masih harus dicuci. Tapi dicucinya itu bukan karena najis, melainkan karena ibadah ya. Karena ta'abbudi, karena ya Rasulullah memerintahkan demikian. Nah, di hadis ini kan Rasulullah memerintahkan untuk mencuci wadah kalau terkena jilatan anjing. Nah, jadi Imam Malik berpendapat anjing itu suci, tapi kalau misalkan dia itu minum dari wadah, ya harus tetap dicuci karena ikut perintah Nabi. Ikut perintah Nabi itu bukan karena dicuci itu bukan karena najis ya, tapi karena ikut perintah Nabi. Ibadah, ta'abbudi ya, ta'abbudi. Baik. Kemudian sekarang kita coba baca faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Yang pertama, at-taghlidhu fin najasatil kalbi. Isyiddati qazaratihi waliza fa innahu yanjusu. Fa in lam tadhhar fihi atharu najasati wa tafsiruhu ya'ti qariban insyaallah. Yang pertama ini bahwasanya najisnya anjing itu najis yang berat ya. Najisnya anjing itu termasuk golongan najis yang berat, mughallazah. Ya karena sangat kotor ya. Karena liurnya anjing itu sangat kotor. Karena itu dia digolongkan sebagai najis yang berat. Kemudian yang kedua, anna wulughal kalbi fil ina'i wa mithluhu al-aklu yunajjisu al-ina'a wa yunajjisu ma fadala minhu. Bahwasanya jilatan anjing di ember atau bisa juga makannya anjing di ember itu membuat embernya jadi najis, dan juga sisa dari apa yang diminum atau dimakan anjing itu jadi najis. Jadi misalkan ada air di ember diminum anjing, nah itu airnya itu sisa minumnya itu najis, jadi harus dibuang dulu. Kalau mau dibersihkan embernya, airnya dibuang dulu, nanti baru dicuci 7 kali. Demikian juga kalau makan di ember, setelah dia makan masih ada sisa, nah itu sisanya najis, harus dibuang dulu. Faedah yang ketiga, wujubu ghusli ma wuligha fihi sab'u marrat. Wajib mencuci apa yang dijilat anjing tadi ya. Wajib mencuci berarti tadi ember yang dijilat anjing tadi 7 kali. Salah satunya dengan tanah ya. Dan tanahnya ini bebas ya. Jadi kan membasuh dengan 7 kali. Salah satunya itu campuran air dengan tanah. Jadi campuran air dengan tanah ini bebas, mau di basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketujuh ya bebas. Tapi lebih bagus di basuhan pertama. Jadi basuhan pertama kita siram, kita basuh dengan air campuran tanah. Nah, habis itu tinggal air saja, air biasa ya, tinggal dicuci dengan air biasa. Nanti kan kalau misalkan di yang pertama, nanti kan nggak ada sisa tanahnya, jadi sudah bersih, nggak ada sisa tanahnya. Nah kalau kita misalkan air campuran tanahnya kita misalkan siram di basuhan ketujuh, nah itu kan nanti berarti kita harus harus nyiram lagi. Karena apa? Karena masih kotor ya. Najisnya udah hilang, tapi masih ada kotoran tanah. Nanti kita harus bersihin lagi kalau gitu. Kemudian
Faedah yang keempat, wajib menggunakan tanah 1 kali. Ya. Di basuhannya itu wajib menggunakan tanah 1 kali. Kalau cuma tanah diusap-usap, ya, diusap-usap ke ember itu nggak cukup. Jadi tanahnya harus dicampur dengan air. Tanahnya harus campur dengan air. Kalau cuma diusap-usap tanah nggak cukup. Nah terus ini faedah yang keempat ya, wajib menggunakan tanah 1 kali. Dan lebih afdol kalau di basuhan pertama. Kemudian faedah yang kelima, nah ini ya. Faedah yang kelima ini berkaitan dengan tanah tadi. Jadi apakah tanah itu bisa diganti dengan sabun atau yang semisalnya ya? Kan yang penting kan ini ya, bersih gitu. Kalau alasannya yang penting bersih, ya sebenarnya bisa saja diganti dengan sabun ya. Tapi kalau kita lihat pemilihan tanah ini sifatnya itu ya dari syariat ya. Berarti kalau pemilihan tanahnya dari syariat, bukan untuk membersihkan, tapi memang syariat menyuruh pakai tanah, berarti nggak boleh diganti, nggak bisa diganti dengan sabun ya. Dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dan juga Syekh Utsaimin ya, bahwasanya tanah itu nggak bisa diganti dengan sabun ya. Tanahnya nggak bisa diganti dengan sabun. Jadi nggak boleh air campur sabun, nah nanti dibasuhkan menggantikan campuran air dengan tanah, itu nggak bisa ya. Kemudian faedah yang ke berapa ini? 6 ya. Itu dari hadis ini, kalau dilihat dari teksnya, dari redaksinya, anjingnya ini umum ya. Semua mencakup semua jenis anjing. Jadi walaupun anjing yang diperbolehkan syariat untuk dipelihara kayak tadi, anjing untuk menjaga ternak, anjing untuk berburu, atau anjing untuk menjaga kebun, sawah. Nah itu dia juga kalau anjing ini menjilat wadah, ya sama juga. Ya, jadi harus dibasuh 7 kali basuhan. 7 kali basuhan ya. Nah ini disebutkan di sini karena memang ada yang berpendapat ini ya, bahwasanya kalau anjingnya itu anjing yang diperbolehkan syariat untuk dipelihara, itu nanti ada rukhsah, ada keringanan. Jadi nggak perlu membasuh 7 kali ya. Tapi Allah Ta'ala alam yang lebih tepat itu ya semua jenis anjing ya, baik anjing liar ataupun anjing yang boleh dipelihara, semuanya kalau menjilat wadah harus dibasuh 7 kali. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Sudah jam 11:05, sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Insyaallah kita bertemu kembali di pekan depan ya. Nah, hari ini kita dapat 2 hadis ya, alhamdulillah. Yang pertama tadi larangan kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi dari situ. Kemudian hadis yang kedua, apabila anjing minum dari ember salah seorang di antara kalian, maka basuhlah ember itu 7 kali. Salah satu basuhannya dengan tanah, dengan debu ya. Baik. Nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.